ih ngapain sih Bang Ade nyalek. Tapi setelah dengar kan teryakinkan kan. kita boleh masuk ke pertanyaan netizen. Udah ada 3. Udah sebenarnya banyak yang Emang ini live? nanya. Kemarin udah kita input di Instagram. Ada 3 yang udah kita pilih. Dari @Jaka Rianto. Ini penasaran juga, seniman bangun tidur langsung cek HP enggak Om? Seniman langsung tidur, iya sih. Oh ini tetap lu cek HP? Tetap. Enggak, gini dulu minum, gini kucek-kucek, ya udah baru. Pasti gila ya kita kena ya begitu nih, dijajah ya. Gawat, ya cek. Walaupun hampir 50 tetap ya. Seniman kan orang juga kali gitu aja. Ya pasti cek. Malah lebih tua pasti lebih ngecek gitu kan, lebih kalut sebenarnya sama keadaan. Orang makin tua makin kalut sebenarnya. Makanya makin tenang loh. Karena harus tenang. Makanya lo udah tua harus tenang. Tapi sebenarnya kalut. Makanya diharuskan zikir, diharuskan ikut-ikut ya ceramah gitu ikut-ikut supaya tenang. Karena makin itu kalau misalnya nggak kejaga kan kita kembali ke anak kecil tuh. Semakin nggak tahu, semakin linglung, semakin apa, ada demensia, ada apa. Gara-gara makanan kita begini apa segala, kalut sebenarnya. Aduh apa nih? Sebenarnya kalut ya? Kalut sebenarnya. Emang harusnya tenang. Iya. Harusnya tenang. Makanya kan ya banyak orang tua ikut kajian ini, ikut kajian apa supaya tenang. Tapi banyak kajian-kajian bahlul yang bikin mereka makin gak tenang gitu. Makin kalut. Makin kalut, kasihan sebenarnya. Tapi lu udah tenang belum? Berarti lu belum tenang? Oh lagi pengen ditenang-tenangin lah. Harus tenang lah, kenapa enggak? Ya harus belajar lagi untuk bersyukur sebenarnya. Untuk lebih tenang ya udah gitu aja sih sebenarnya. Kunci tenang ya bersyukur. Ini keren-keren aja kok keadaannya. Nah, harus rusak amat sih gitu. Udah harus bisa gitu untuk tenang gitu. Tapi jadi bohong gak sih? Enggak dong. Kan dunia nggak baik-baik saja. Oke, kita nge-serve diri kita dose untuk tenang itu dengan bilang kalau dunia kita nggak baik, ya kita makin nggak baik keadaannya. Jadi ada friendly dose gitu of nikmat yang bilang bahwa oh my God, it's good. This life is good for me gitu. Walaupun keadaannya lagi hancur, karena di situ manusia kan merasa terhibur dia oleh dirinya sendiri gitu, oleh yang sebenarnya dia harus nikmatin gitu. Karena kebanyakan waktu kita cuma complain gitu. Dari kita lahir aja kita udah complain, kenapa lahir, nangis. Ya kan, kenapa lahir gitu. Complain kan udah. Nah, apa yang harus dilakukan dari itu? Ya ambil intisari dari kehidupan. Bite the apple, enjoy the apple, and then that's it, smile. That's it. Emang semestinya begitu dalam hidup. Emang sedikit ngebohongin, tapi itu bohong yang bagus banget. Karena sebenarnya dalam ilusinya itu di Quran ada ayat itu hidup ini hanya senda gurau sebenarnya. Kau akan tahu pada nantinya aslinya kayak gimana. Ini senda gurau. Lo harus ketawa kalau kayak gitu, benar kan? Hidup ini adalah senda gurau. Ya lo harus ambil itu sebagai dos. Ini kan nggak tahu real apa enggak. Ini kan semua cuma kumparan atom nih. Ini kumparan atom ini. Nih sekarang saya tanya. Ini saya benar bertanya. Ini lihat kan? Iya. Lihat kan? Iya. Surface meja ini lihat kan? Di bawah sini ada nggak surface? Lagi ada, cuma nggak kelihatan. That's it. Dari mana taunya? Karena nggak ngeliat kan? Tapi dari mana taunya? Logik aja kan? Iya. Coba lihat sih dia nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada yang ngelihat. Siapa yang sekarang nyaksiin sekarang? Nggak ada. Kadang things are real, things are not real. Yeah. Something in between. Tapi di situ along the way, enjoy it. Because this is what you got for the time being. This is what you got. Ya kan? You gotta enjoy that thing. Apalagi yang kita bisa lakuin. Ini di bawah sini ada sebenarnya. Lu pegang ada. Tapi gue bisa muter kepala otak gue. Di sini nggak ada. Karena nggak ada yang ngasih. Bisa dong. Itu semuanya filosofi sebenarnya. Kumparan atom semuanya ini. Nah dari kumparan atom itu semuanya kan berarti kan berputar kan. Untuk daya magnetik kan. Untuk ngepul kan. Ini ilmu fisika benar-benar. Untuk menjadi suatu bentuk. Nah dari semuanya pasti ada satu sumber yang paling besar kan. Paling yang menarik kita semua kan. Di alam semesta ini kan. Itu apa? God. Jadi nggak ada, bisa dibilang nggak ada God. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Bagus nggak pernah lihat karena emang ada. Kalau nggak lihat kita nggak akan kuat. Nah, believe that there is God in your heart. Believe that you are real. You're real because there's God. You are you. You are.
Tapi untuk berpikir seperti itu menurut aku nggak bisa tiba-tiba. Ya, Apa enggak yang lah. ngebuat Bang Ade atau satu sentilan atau apa ya gitu akhirnya kayak berpikir seperti itu? Itu kelas filosofi dulu waktu di universitas. Dia cuma ngomong ini semua atom. Dari situ suruh bikin ini sendiri, tesis sendiri. Itu tesis saya tadi Oh. tentang itu. Udah B- kurang ajar. Karena gara-gara ini apa? Spelling ada berapa itu? Masalah spelling doang. Salah itu tapi masuk kok. Oke. Nah, Ntar kita ngobrol lagi. ya siap. Malah langsung cabut kan? Ngerokok. Oke. Selanjutnya ada nih dari Naldi Kante. Gak gila Naldi, iya tau lah, kenal. Dari Palu. Dari Palu ya, kenal. Apakah tidak berminat merilis B-side-nya Port of Lima karena pernah baca interview David Tarigan di salah satu majalah banyak lagu-lagu indah yang tercipta di era itu. Salam dari Palu. Ya salam Naldi. Bisa jadi sih, cuman nggak gini. Itu bisa mungkin suatu hari ya. Tapi itu kan harus minta persetujuan Mondo dulu. Karena kan itu melibatkan Mondo kan kalau zamannya Port of Lima gitu. Tapi yang harus kita lakuin dulu ya tadi balik lagi ke Quo Vadis, harus pertanggungjawabkan Quo Vadis dulu gitu, kayak gitu. Harus dijadiin dulu dah itu jadi sesuatu yang solid dulu gitu, Quo Vadis gitu. Tapi mungkin aja bisa aja karena bahannya semua masih ada di laptop. Masih ada, tinggal dibikin apa mau raw, apa mau full on musik ya tergantung. Ntar ngomong Mondo itu. Jadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan banget lah itu 60%. 60% kan good kan dari above 50 kan. Kalau 50-50 kan ya bisa ya. 60% oke lah. Oke. Quo Vadis Sore. Album paling baru dari Sore. Setelah album itu dirilis, udah tahu mau kemana, Bang Ade? Belum ada ini nih, fisiknya juga belum dibikin kan. Terus belum ada rencana lagi untuk gimana kita mempertanggungjawabkan itu lebih lugas lagi ya gitu ya. Kalau yang lain kan udah dipertanggungjawabkan gitu. Tunggu fisiknya dulu kayaknya, tunggu fisik baru habis itu mau bikin showcase bersama dengan fisiknya juga. Nah setelah itu nggak tahu deh nih, kalau misalnya insya Allah kalau misalnya memang layak saya terpilih ya bagaimana gitu, itu kudu apa ya dibagi tuh, dibagi dari mana yang ini, dibagi yang mana yang ini ya. Karena saya udah megang amanah bila mana terpilih ya saya pasti ini duluan. Kalau misalnya ini ada panggung weekend, terus weekend saya mesti ada kunjungan apa sih? Kunjungan udah gak jadi, saya digantiin paling. Gitu. Awan sama Bemis setuju? Dia pasti setuju lah. Udah tua-tua juga gitu. Masa gak setuju kan? Bisa, gila kan, pada ngerti udah pasti. Kan digantikan juga bisa. Saya kan sering digantikan juga, nggak apa-apa itu mah. Tapi tadi lumayan menarik ya, Quo Vadis Sore kayak Bang Ade di era Bang Ade tuh tahu persis apa ketika karya itu rilis ada pertanggungjawaban. Kadang tuh yang gue pikirkan ada beberapa mungkin musisi sekarang yang ketika rilis ya sudah selesai di situ, sudah selesai di Spotify misalnya atau apa. Ya, apakah itu formula yang emang Bang Ade atau era pada saat itu harus pegang ya? Maksudnya kayak kadang tuh ada musisi-musisi zaman sekarang yang hanya merilis tanpa harus bikin misalnya bikin showcase. Maksudnya kayak pertanggungjawabannya tuh yang tadi lah nggak terlalu diperhatikan. Sayang sih, maksudnya sayang karena banyak juga orang yang berhak untuk ngelihat gimana itu dibawakan live gitu. Ya, lihat gerak-geriknya ketika ini lagu berputar gitu, gerak-gerik manusianya nih para pelakunya gitu kan sayang gitu. Sangat kalau buat gue sendiri pribadi dan buat Sore gitu ya sangat tidak bertanggung jawab kalau kayak begitu gitu, karena kan yang dengerin lo juga pada saat lo masih hidup lagi nih, kenapa enggak nyaksiin lo gitu dengan gerak-gerik lo, dengan intrik lo, dengan idiosinkrasi lo gitu, gimana lo ngelakuinnya itu gitu kan. Itu jadi para anak-anak ini lagu-lagu ini anak-anak itu kan butuh tuntunan orang tuanya gitu untuk diperkenalkan gitu. Ya kan gitu kan, nih lo gitu nih kayak gitu. Berarti mungkin anak sekarang bapak-bapaknya kadang meninggalkan anak-anaknya. Bisa ya, kenapa nggak ya, kali-kali biar digedein diri lah gitu. Ini mulu biar diler gitu. Satu pertanyaan terakhir dari netizen @Chris_Bengunrion. Dia nanyanya Sore kapan bubar? Ben Gurion, Chris Ben Gurion. Wih gawat Israel loh. Oh gitu. Gak apa-apa. Ben Gurion kan itu Perdana Menteri salah satunya. Ben Gurion. Wah, oke. It's alright. Sore kapan bubar?
Israel bener nanyanya bubar ya. Gila, Ben Gurion gila ya nanyanya kapan bubar gila. Tapi pertanyaan aku ganti. Jadi kira-kira apa yang akan membuat sore bubar? Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Kalau dulu kan udah sering tuh ada wah ini nggak ada ini dia bubar. Misalnya gue keluar gue bubar. Jangan kalau misalnya pun gue keluar jangan lah sayang gitu. Kalau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah pada anfal, ada demensia, gue udah gimana insya Allah mungkin umur panjang gitu kan. Si Awan udah numbuh rambut lagi kali ya bagaimana gitu. Sampai kayak gitu ya. Kayaknya udah let's call it quit gitu. Let's call it quit gitu ya. Udah bisa itu. Berarti decide let's call it quit. Oke. Iya, karena kalau misalnya udah nggak bisa apa-apa lagi udah mungkin jawabannya tunggu demensia. Udah itu baru bubar tuh. Hebat nih. Shalom. Mazel tov. Gila Israel. Pertanyaan terakhir dari aku. Bang Ade tuh pernah bilang sore don't give a fuck setelah 23 tahun. Dan setelah Bang Ade juga nyalek, do you still don't give a fuck? About what? Pada saat itu konteksnya bermusik. Cara Bang Ade bermain musik. Cara Bang Ade ketika ada mungkin musisi lain yang bikin konten, tapi Bang Ade stick dengan cara sore. Oh iya. You still don't give a fuck? I still don't give a fuck about doing things that are not in my way of doing things. I still don't give a fuck. I still don't give a fuck about myself. I still don't give a fuck about nothing gitu. Kalau misalnya soal musik ya, karena musik itu wah tingkatnya tinggi banget sih. Kadang-kadang not giving a fuck about making things, making music gitu. It's good enough gitu for me. Gitu. But I don't give a fuck about how I write this thing. I don't give a fuck about how I play this song gitu. Itu kadang-kadang bagus. Karena kalau lu terlalu give a fuck, it fuck things up for you. Ya kan? Ya, kadang-kadang malah hancur jadinya karena lu terlalu give a fuck. Don't mind it gitu. I don't give a fuck. I just play it. Kan gitu kadang-kadang. Just do it, just play it. Lebih enak gitu. Itu jadi. Oke. Ayo kita ngerokok. Terus terakhir kita singkirkan musik. Ini lo lagi nyalek, do you still don't give a fuck? About what? Oh nggak bisa kalau itu, nggak bisa, beda. Okay. Karena itu you have to give a fuck. Oke. Karena ada amanah kan. Things put out to you, laid on top of you, for you to give a fuck about. You gotta give a fuck about that, gitu kan? Bener, karena ada certain responsibility yang dikasih ke kita, kan? Itu beda kan kasusnya. Okay. So you gotta give a fuck. So you give a fuck about that, but you don't give a fuck about something else. About music, especially karena music kan itu kan highest form of art ya kan, the highest form of art. Dalam art sendiri emang ada yang solid, kagak ada, nggak ada yang stabil sebenarnya dalam art. Kalau ini harus stabil, karena ini halayak ramai loh yang di ini. Kalau ini kan nggak stabil, lebih baik dia nggak stabil dan di situ artnya, itulah seninya. Gitu. Jadi berkonteks ya, ya nggak semuanya. Gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Tiara, ayo let's go. Semangat. Amin. Tadi aku mikirnya kayak, ih ngapain sih Bang Ade nyalek? Tapi setelah dengar kan teryakinkan kan? Yakini lagi. Oke, kalau gitu abis ini kita sebat. Ayo siap. Terima kasih guys, thank you for watching, bye. Bye.